Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dari CBM 7 TV dalam acara Wisdom in the Morning. Hikmat di pagi hari yang tentu sumbernya dari Tuhan Yesus Kristus atau Tuhan Yeshua HaMashiach. Sekali lagi saya katakan, kita wajib membaca kitab Amsal setiap pagi agar firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita di dalam kita melakukan tugas kita setiap hari. Hari ini saya bagikan Amsal 29 sesuai dengan tanggal hari ini. Ayat 9. Saya baca buat kita semua. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tak ada ketenangan. Nah, saudaraku, banyak sekali saya menemukan orang-orang seperti ini. Saya sebagai hamba Tuhan yang suka menggeluti firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, kalau saya melihat yang salah tentu akan saya mengingatkan, menasehati orang yang saya lihat bersalah, khususnya di lingkup keluarga saya maupun di lingkup gereja yang saya gembalakan. Tetapi banyak respon orang, kadang ada responnya ngamuk. Dikasih tahu tujuan kita baik, cara kita menyampaikan pun sudah baik, tapi dia ngamuk, nggak terima. Biasanya ini ada latar belakang kenapa orang itu mengamuk. Biasanya itu karena dia orangnya sombong, angkuh, merasa pintar, merasa lebih tahu, merasa tidak perlu dikasih tahu. Nggak dikasih tahu, dia melakukan pelanggaran terus. Biasanya saya nggak setiap salah, saya tegur orang. Saya tunggu, mungkin dia berubah, mungkin dia hilap, mungkin dia begini. Nah, tapi nanti sudah ada kesalahan yang fatal lagi, saya bergumul dalam hati lalu saya tegur. Tapi orang ini ngamuk. Kenapa dia ngamuk? Itu sikap sombong. Merasa diri lebih tinggi, lebih hebat, lebih pintar, lebih tahu. Tapi nggak mau berubah. Nah, kalau orang yang rendah hati, orang yang takut akan Tuhan, dia salah memang bersalah, ditegur pasti dia minimal mengatakan, oh iya saya salah, sorry. Tapi kalau orang yang bodoh, ditegur nggak terima dia bodoh, sebenarnya dia sadar dirinya bodoh. Tapi dia malah kadangkala dia tertawa, saudaraku. Tertawa seperti mencemooh. Ada yang gaya mengamuk. Dia ketangkap salahnya ngamuk, pura-pura menutupi, nggak perlu. Ini sikap duniawi. Kalau kita yang sudah berlabel anak Tuhan, apalagi bertobat udah lebih dari setahun, apalagi 10 tahun, masih kelakuannya ditegur nggak terima, ngamuk untuk menutupi kesalahan, ini bahaya. Sehingga ini bisa dicontoh anak-anak, dicontoh orang lain, sehingga kesaksian kita menjadi mentah. Nah, ini saudaraku, sehingga tak ada ketenangan. Orang bodoh gak mau dinasehati, gak mau ditegur. Orang bijak menasehati dia, dianggap selalu meneror. Kau menteror saya, kau mengintimidasi saya. Oh ibu jangan menghakimi saya. Ini gaya bahasa orang saat ini kalau dia tidak mau ditegur. Dia nggak menghakimi. Beda menghakimi dengan memberitahu supaya orang ini baik. Dari nada suara orang pun bisa kita tahu seseorang menegur kita dengan maksud baik atau maksud jahat. Tapi kalau orang bodoh, mau saya seperti apapun intonasinya, dia tetap menolak. Kadang ngamuk, kadang dia tertawa menertawakan gini. Hehehe, kamu gak usah ngajarin saya juga lebih tahu dari lo. Kira-kira gitu. Jadi tertawa itu ada banyak makna, saudaraku. Tertawa bisa karena senang, tapi tertawa ada juga karena mengejek, meremehkan. Tertawa ada menganggap, istilahnya membuang, ibaratnya melepeh gitu. Ada seperti itu. Jadi saudaraku, yang mana saudara pilih? Jadilah anak Tuhan yang rendah hati. Apapun kedudukanmu di rumah tanggamu, baik sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak tertua, mungkin engkau anak yang sudah sukses, mantu yang sudah sukses, atau di gereja mungkin kau majelis. Kalau memang salah, belajarlah, minimal berdiam diri.
Nggak mampu kau berpikir cepat, jangan cepat menjawab. Jangan cepat bereaksi, mengamuk atau tertawa. Roh Kudus ada di dalam hatimu, akan menjamahmu, memberkatimu, memberimu kekuatan untuk berubah sehingga hidupmu lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dan doa-doamu, orang yang rendah hati, ketika dia berdoa, Tuhan akan turun tangan menolong orang yang rendah hati. Bila doamu selama ini seperti tertutup, coba koreksi. Apakah engkau cukup rendah hati atau memang cukup tinggi hati? Demikian saudaraku, biarlah nasihat firman Tuhan dari Amsal 29 ayat 9 ini mengubah hati saudara, mengubah tingkah laku saudara. Seperti Kristus berkarakter rendah hati, dialah teladan kita. Sampai jumpa besok pagi lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar. God bless you.